Untuk apa kita memperingati Rasulullah SAW saat kelahirannya? Hal ini adalah untuk memperingatkan kepada kita semua bagaimana kita sebagai orang yang beriman, yang sebagai umat Rasulullah SAW, yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Siapa yang cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, aduh, maka siapapun yang cinta kepada Nabi kita, cinta kepada Rasulullah, maka harus dibuktikan rasa cintanya. Maka kata Rasulullah SAW, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Barang siapa yang cinta kepada Allah, maka ikuti aku, kata Rasul. Berarti siapa yang cinta kepada Allah harus ikuti Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat segenap pengurus Yayasan Insan Bakti Pertiwi, yang kita hormati para donatur Yayasan Insan Bakti Pertiwi, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, adik-adikku sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya lah kita semua bisa berkumpul dalam satu acara penting dan besar, yakni peringatan Maulid Nabi. Maka dari itu salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'at, dan mudah-mudahan akan sampai pada kita semua. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, saat ini diberikan tugas oleh panitia sebagai MC atau pembawa acara. Dan sebelum dimulainya acara ini, perkenalkan saya untuk membacakan susunan acara peringatan Maulid Nabi tahun 2021 Masehi atau 1443 Hijriah ini. Sebelumnya, untuk memulai acara pada hari ini, marilah kita buka dengan suratul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim.
Hadirin hadirat yang berbahagia, adik-adikku sekalian, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara yang kedua, yaitu pembacaan sholawat yang akan dipimpin oleh Ahmad Farid Zakir. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita mendapatkan syafaatnya di surga Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Acara yang selanjutnya yaitu Mau'izah Hasanah yang akan dipimpin oleh Pak Ustaz Sultan Auli. Kepadanya dipersilahkan. Perhatikan adik-adik semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak ya. Coba yang cowok dulu, suaranya pengen tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru kompak, anak yang soleh. Kenapa? Karena memberikan salam hukumnya sunnah, salam hukumnya wajib. Yang namanya wajib apabila tidak dilaksanakan bahkan dosa ya. Sekarang ingin tahu, coba yang cewek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dong, semangat ya. Nah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para kiram, para alim, para ulama, para ustadz, para guru,
segenap pengurus Yayasan Insan Bakti Pertiwi yang kami hormati, seluruh donatur-donatur Yayasan Insan Bakti Pertiwi yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami, rasa takdim kami yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, adik-adikku sekalian yang kami cintai dan kami banggakan. Adik, ya. Ya, ya. Salawat dan salam marilah sama-sama senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena alhamdulillah bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita berada di bulan yang sangat mulia, yakni bulan Rabiul Awal. Di mana bulan Rabiul Awal ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang sangat agung. Kenapa? Karena di bulan Rabiul Awal ini Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad lahir. Tanggal berapa? Tanggal 12 tahun 570 Maka hari ini seperti biasanya kita melaksanakan rutinitas kita, yakni untuk berdoa bersama, istighosah. Hari ini juga sekaligus peringatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pun juga kita memperingati hari santri. Ya. Setiap tahun kita memperingati peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkannya. Untuk apa kita memperingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat kelahirannya atau Maulid Nabi, Miladur Rasul? Hal ini adalah untuk memperingatkan kepada kita semua bagaimana kita sebagai orang yang beriman, yang sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik sekalian, ngaku gak sebagai umat Nabi? Siapa yang jadi umat Nabi? Ngacung. Nah, siapa yang cinta kepada Rasulullah? Ngacung. Siapa yang cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ngacung. Maka siapapun yang cinta kepada Nabi kita, cinta kepada Rasulullah, maka harus dibuktikan rasa cintanya. Ya, kalau cintanya tidak bisa dibuktikan, maka cintanya palsu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Barang siapa yang cinta kepada Allah, maka ikuti aku, kata Rasul. Berarti siapa yang cinta kepada Allah harus ikuti Nabi. Cinta kepada Nabi berarti dia harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi, akhlak Nabi. Maka akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran, akhlak. Karena di dalam Al-Quran berisi dengan perintah dan larangan yang mengatur tindak tanduk, mengatur perbuatan manusia, dari mulai tidur sampai tidur lagi. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa yang kita laksanakan manakala sesuai dengan tuntunan Nabi berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka setiap langkah kita, aktivitas kita semuanya bernilai ibadah. Maka kata Rasul, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah."
Barang siapa yang cinta kepadaku, kata Rasul, barang siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Itu jadi hikmah yang bisa kita petik dari peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita harus mencontoh daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau cara makannya? Ya, adik-adik sekalian. Salah satu contoh kecil ketika kita makan, sebelum makan harus cuci tangan dulu. Ya. Kenapa harus bersih? An-nadhafat minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan sebelum makan kita harus cuci tangan. Setelah cuci tangan, siapin makanan, duduk yang rapi, baru kita berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina Allahumma barik lana, ya Allah berikanlah keberkahan kepada kami bima razaqtana, terhadap rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki. Bagaimana rezeki ini bisa menjadikan barokah? Maka rezeki ini adalah sangat banyak sekali. Gak cuma makanan, gak cuma duit, ya. Rezeki ini maknanya banyak, maknanya luas. Itu. Maka bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus mencontoh daripada perbuatan Nabi. Ucapan dan perbuatan Nabi harus kita contoh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya. Tadi katanya cinta kepada Nabi, maka harus ikuti Nabi. Nabi itu adalah orang yang luar biasa. Bagikan bulan itu kayak bulan purnama, ya, kayak bulan purnama, itulah Nabi. Manusia biasa tapi nggak seperti manusia biasa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sangat mulia, yang akhlaknya sangat mulia karena berakhlakul karimah. Maka waktu kecil Nabi Muhammad terkenal dengan sebutan apa, gelar Nabi kita? Al-Amin. Orang yang dapat dipercaya. Masih kecil aja dipercaya. Gak pernah bohong, gak pernah dusta. Jadi adik-adik sekalian, bukti kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun harus mencontoh Nabi. Ya, adik-adik sekalian yang masih kecil, ya, jangan pernah berbuat dusta, jangan pernah berkata bohong. Karena tadi ditanyakan katanya cinta Nabi. Yang namanya cinta kepada Nabi berarti nggak boleh dusta. Maka sifat-sifat daripada Nabi kita sidik, artinya jujur, berkata benar, tidak bohong, amanah. Apa artinya? Dapat dipercaya, dikasih titipan harus disampaikan. Jangan sampai dikasih titipan, Rehan tolong nih sampaikan ke Fahri duit 50.000, ditilem, namanya berkhianat, nggak dapat dipercaya. Itulah contoh-contoh sifat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kembali kepada ayat tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik.
Ya, untuk siapa suri teladan kita? Nabi Muhammad dijadikan suri teladan kita dalam rangka beribadah kepada Allah, limakana yarjullah, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia harus menjadikan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita dalam beribadah kepada Allah. Maka ibadah kita harus ngikutin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, liman kana yarjullah wal yawmal akhir, bagi orang yang ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan kedatangan hari akhir. Kenapa rahmat ini kita harapkan? Karena dengan rahmat inilah yang akan memasukkan manusia ke dalam surga. Ya, adik-adik sekalian, kita masuk ke surganya Allah ini karena berkat rahmat dari Allah. Kita masuk ke surganya Allah karena mendapatkan rahmat dari Allah. Bagaimana cara kita biar mendapatkan rahmatnya Allah? Maka harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan mengikuti maunya sendiri, lagi ngaji ngobrol sendiri, ya. Jadi manakala ingin mendapatkan rahmat dari Allah, maka kita harus mencontoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam kita berucap maupun dalam kita berbuat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir, dan mengharapkan kehidupan akhirat. Karena kehidupan akhirat ini adalah kehidupan yang selama-lamanya. Kalau kamu masuk ke surga itu bahagia, tapi kalau masuk ke neraka selama-lamanya. Ya, siapa yang mau masuk ke surga? Oke, siapa yang ingin ke surga? Siapa yang ingin ke surga? Maka harus ngikutin Rasul dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajarnya yang rajin, ngajinya yang rajin. Kenapa harus ngaji? Kenapa harus belajar? Karena ibadah itu harus berdasarkan dengan ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmi amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal perbuatan manusia yang tanpa didasari dengan ilmu, maka amalan-amalan tersebut sia-sia, mardudah, sia-sia, la tuqbalu, tidak diterima. Maka Rasulullah SAW mencontohkan kita beribadah kepada Allah dengan adanya Al-Quran dan hadis. Hadis inilah yang merupakan ucapan dan perbuatan daripada Rasulullah SAW maupun takririyahnya. Nah, adik-adik sekalian, jadi kalau kita ingin masuk ke surga harus mencintai Nabi. Orang yang mencintai Nabi berarti dia harus mengikuti akhlak Rasulullah, akhlak Nabi. Ya. Jadi hikmahnya di sini, setiap tahun kita peringati Maulid Nabi, tapi tingkah laku kita, ucapan kita, perbuatan kita tidak mencontoh daripada Rasulullah SAW, maka peringatan-peringatan tersebut tidak mempunyai arti kepada kita berarti. Berarti sama saja kita tidak mahabbah kepada Rasulullah SAW. Kita tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintanya palsu. Katanya cinta tapi palsu. Setiap tahun memperingati, katanya saya cinta kepada Nabi, tapi perbuatannya gak ngikutin Nabi. Baca Quran males, belajar males, ngapalin males, semuanya males. Ya, berarti bukan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka adik sekalian, momen Maulidur Rasul
Maulid ini kita jadikan perubahan untuk adik-adik sekalian. Semangat belajarnya harus rajin, ngajinya harus rajin, baca Qur'annya harus rajin, menghafalnya harus rajin. Wujud bukti adik sekalian cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap untuk berubah? Siap untuk berubah? Siap untuk semangat? Siap untuk rajin belajar? Untuk rajin membaca Al-Quran? Ya, buktikan ya. Karena dengan membaca Al-Quran, dengan memahami Al-Quran, kita akan mengetahui di dalam Al-Quran isinya apa. Karena di dalam Al-Quran ini ada pedoman hudan lintas, petunjuk bagi manusia. Ya, tujuan manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk ibadah. Ibadah itu melaksanakan perintah dan larangan Allah. Di mana perintah dan larangan Allah itu adanya di Al-Quran. Maka kewajiban kita sebagai orang yang mengaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wajib mempelajari Al-Quran. Ya. Itu ada sekalian. Jangan sampai tiga ya. Jadi hikmah yang diambil sekali lagi hari ini dengan peringatan Maulid Nabi setiap tahun kita laksanakan. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa Allah berikan kekuatan iman dan Islam, dan sehingga bisa mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berucap maupun berbuat. Artinya kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua menjadi benar-benar umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dicintai oleh Nabi kita. Amin amin ya Rabbal Alamin. Sehingga kita akan bersama Rasulullah, akan bersama Nabi kita di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Hari ini sekaligus juga merupakan hari santri. Ya, adik-adik sekalian ini santri. Ya. Jadi santri itu harus punya jiwa mandiri. Jadi poin yang pertama santri itu adalah mandiri. Ya, apa mandiri? Apa-apa sendiri, jangan apa-apa minta tolong, apa-apa minta tolong. Habis makan cuci sendiri, ya. Tempat kamar kotor harus dirapikan, harus dibersihkan. Itu namanya santri, itu namanya umat Rasulullah, itu namanya cinta kepada Nabi. Jangan sampai habis makan udah nasinya kemana-mana, ditinggal, gak dicuci. Lah itu bukti bukan umatnya Nabi. Ya, belajar sendiri, nggak usah disuruh, sudah menjadi kebutuhan bagi adik-adik sekalian. Jadi santri itu seperti itu, mandiri, ngerti sendiri, nggak usah disuruh juga paham. Waktunya sholat udah dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, oh langsung udah ada tuh, ya kan? Wudhu langsung ambil wudhu, ya. Itu begitu adzan dikumandangkan langsung ambil wudhu. Oh, jangan tangguh lagi main. Nah, itu berarti cintanya palsu. Ya, cinta kepada Rasul bohong, cuma ngaku doang, ya kan? Islamnya cuma KTP doang, ya. Yang di sini yang belum KTP tadi dikatakan cinta Rasul, tapi ternyata begitu ada masih main, ya. Kenapa? Karena sholat ini sangat penting. Awaluna yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-sholah. Jadi amalan-amalan yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah sholat yang pertama. Jadi bukan sodako,
Jadi bukan puasa tapi sholat. Maka sholat harus tepat waktu. Ya adik-adik sekalian, kenapa sholat? Fa'in sholat suduha amaluhu. Maka apabila sholatnya bagus, maka seluruh amalan-amalan perbuatan kita bagus. Sholatnya benar, akhirnya sedekahnya rajin, puasanya rajin, ya, belajarnya rajin. Kenapa sholatnya benar? Ada orang yang sholatnya nggak benar? Ada. Maka dikatakan fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat, alladzina hum bi sholat ang sholatihim sahun. Orang yang lalai sholatnya, begitu adzan nggak dikumandangkan, pura-pura nggak dengar, main masuk kamar tidur, itu, ya. Jadi inilah sholat ini sangat menentukan. Ya adik-adik sekalian, jangan lupa, jangan tinggalin sholat, ya, itu. Jadi inilah, maka sholat ini mengandung makna yang sangat luas, secara aktual maupun secara ritualnya, itu. Maka sholat ini perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang langsung kepada Nabi, nggak melalui perantara lagi, langsung kepada Nabi. Itu. Maka sholat ini sangat penting menentukan amalan-amalan perbuatan kita. Jadi santri yang baik ini adalah santri yang tepat sholat, ya, tidak pernah memundur-mundurkan sholatnya tepat waktu, belajarnya rajin, ngerti sendiri, mandiri, ya. Jadi ada sekalian yang hari ini masih punya sifat yang cuek, masih mempunyai sifat yang tidak mandiri, serba dikasih tahu harus berubah, ya, sekali harus berubah. Santri itu punya jiwa mandiri, ngerti sendiri. Ada sesuatu yang kotor harus dibersihkan, ya, harus ngerti sendiri, nggak usah diomelin, nggak usah dikasih tahu. Konten ini marilah sama-sama di hari santri maupun peringatan Maulid Nabi kita introspeksi diri, kita mengkoreksi diri masing-masing. Jangan saling menyalahkan orang lain, tapi introspeksi pada diri sendiri. Hasibu anfusakum qabla an hisablah diri kalian, introspeksi diri kalian, nggak usah ngoreksi orang lain. Orang dia mau begitu, ngapain saya harus baik? Nggak boleh begitu. Artinya apa? Kita harus selalu baik. Jangan lihat orang yang tidak baik. Jadi sekali lagi, momen dari santri ini, momen Maulid Nabi ini kita jadikan untuk berubah. Ya. Adik-adik sekalian siap untuk berubah? Siap untuk berubah? Siap. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita semua. Bisa mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawatu semua dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang bisa kami sampaikan peringatan kepada kita semua dan bisa memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya pada diri saya sendiri, kemudian kepada adik-adik sekalian dan hadirin yang hadir di sini. Dari saya mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya seperti biasa kita belajar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama hajat daripada Yayasan Irsyad Kamtib Pertiwi. Asrama ini bisa terwujud.
Mudah-mudahan apa yang menjadikan hajat daripada seluruh donatur Yayasan Insan Bakti Berdiri dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan yang sempurna dan paripurna. Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang dan barokah. Senantiasa melancarkan segala usahanya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan usahanya tanpa barokah. Senantiasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Juga kita doakan kepada donatur-donatur Yayasan Insan Bakti Berdiri yang hari ini belum dikasih jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala, belum dipertemukan dengan jodohnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mempertemukan jodohnya, baik yang salih maupun salih. Amin amin ya rabbal untuk sahabat-sahabat kita, donatur-donatur kita yang hari ini belum dikasih keturunan, belum dikasih momongan, belum diberikan tambahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan keturunan baik yang saleh maupun saleh. Amin ya rabbal alamin. Hari ini mungkin dari saudara-saudara kita yang sedang dililit dengan hutang, baik donatur-donatur kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera melunasi hutangnya dengan memberikan rezeki yang melimpah ruah. Amin amin ya rabbal alamin. Juga kita doakan kepada donatur kita, sahabat-sahabat kita yang hari ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Juga kita doakan kepada seluruh almarhum dan almarhumah di depan dari seluruh donatur-donatur Yayasan Insan Bakti Berdiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima seluruh amalan ibadahnya. Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosanya. Allah menghapus segala kesalahannya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah Subhanahu wa taala surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ala alihi wa wassalamu bid-dini wa dunya wal akhirah. Sallallahu harusnya ada panitia Alhamdulillah dari sekalian, cara kita selanjutnya mari sama-sama kita sempurnakan dengan doa. Ada di sekalian, angkat tangannya ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا سادة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين، حمد الناعمين، حمد يا بنعمه ويكافئ مزيده.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم طول أمورهم وصل أجسادهم ونور قلوبهم وسدد إيمانهم وزد عملهم ووسع أرزاقهم وإلى الحي قربهم ولسر أمهدهم وفي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم رب الناس أذهب الباس اسقهم أنت سافي لا شفاء شفاء لا يغادر سقما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikianlah dari saya, kurang lebihnya mohon dilupakan untuk maaf yang sedang-sedang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.